Apa kabar anak-anak? Pastinya sehat semua karena hari ini kita akan belajar hukum kolom bersama Ibu Simanjunta. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang muatan listrik. Muatan listrik ada dua, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Sekarang kita akan bahas tentang hukum Coulomb. Seorang ilmuwan berbangsa Prancis bernama Charles Augustin Coulomb menyelidiki hubungan gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik masing-masing dan jarak pisah R. Coulomb menyimpulkan bahwa besar gaya listrik antara dua benda bermuatan listrik itu yang pertama berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah kedua muatan listrik yang dituliskan dengan 1/r². Dan yang kedua berbanding lurus dengan besar muatan listrik atau Q1 dan Q2 yang secara matematis dirumuskan dengan F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R² dengan F gaya Coulomb atau gaya listrik yang dibuat satuannya Newton. K adalah konstanta elektrostatis, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 muatan listrik pertama, Q2 muatan listrik kedua, satuannya Coulomb. Dan R adalah jarak antar muatan, satuannya meter. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Dua benda mempunyai muatan listrik yang besarnya 4 mikrocoulomb dan 8 mikrocoulomb. Jarak kedua benda bermuatan tersebut yaitu 8 cm. Hitung besar gaya listriknya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita baiknya terlebih dahulu membuat apa saja yang diketahui pada soal. Nah, perhatikan ya nak. Di sini ada muatan listrik yang pertama Q1 4 mikrocoulomb, kita ubah ke dalam satuan coulomb. Ingat 1 mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat minus 6. Jadi kalau 4 mikrocoulomb berarti nilainya 4 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Nah, muatan Q2 adalah 8 mikrocoulomb. Kita ubah dia nilainya menjadi 8 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Dan jarak pisah R-nya antar kedua muatan adalah 8 cm. Kita ubah ke meter, maka nilainya 8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ditanya adalah gaya listriknya atau F. Nah, kita ingat persamaannya, F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R². Maka kita masukkanlah semua angka-angka yang diketahui ini ke dalam persamaan. Maka F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, ini adalah konstanta, kali muatan pertama 4 kali 10 pangkat minus 6 kali muatan kedua 8 kali 10 pangkat minus 6 per R-nya adalah 8 kali 10 pangkat minus 2. Dipangkatkan lagi ya. Maka F-nya sama dengan kita hitung 9 kali 10 pangkat 9, 4 kali 8 ini adalah 32. Ini 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 6. Pangkatnya ini kita jumlahkan, maka jadi 10 pangkat minus 12 itu dapatnya ya nak ya. Per 64 kali 10 pangkat minus 4. Jadi kalau kita hitung lagi F sama dengan
9 kali 10 pangkat 9 kali 32 per 64 kan setengah kali 10 pangkat minus 12 per 10 pangkat minus 4. Ini pembagian, maka pangkatnya kurangkan. Berarti minus 12 dikurang minus 4 adalah minus 8. Maka dituliskan dia menjadi 10 pangkat minus 8. Nah, kita kali dan bagi, maka hasilnya F sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 1 Newton atau F sama dengan 45 Newton. Bagaimana jika pada soal hukum Coulomb nilai muatan atau jaraknya itu berubah atau diubah? Maka untuk menyelesaikan soal yang model seperti ini, kita gunakan saja persamaan ini ya nak. Di sini dikatakan bahwa F akhir atau gaya listrik akhir sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat dikali F awal. Jadi di sini Q1 dan Q2 atau R per R kuadrat ini menyatakan berapa kali perubahannya atau disebut dengan rasio. Maksudnya di sini berapa kali muatan pertama itu berubah atau berapa kali muatan kedua berubah dan jaraknya adakah perubahannya. Maka kita sebut dia dengan rasio untuk mudah mengerjakannya. Nah, kita buat saja di sini nanti rasio. Maksudnya di sini sama dengan rasio sama dengan keadaan sesudah per keadaan sebelum atau keadaan akhir per keadaan awal. Jadi jika nilainya tetap atau tidak ada yang berubah dari muatan dan jarak, maka rasionya itu bernilai 1. Nah, coba perhatikan contoh di sini kita buat. Misalnya, untuk muatan pertama, muatan awalnya nilainya 4. Muatan akhir nilainya 8. Maka kita gunakan rasio yang ini. Sesudah per sebelum, akhir per awal, kita bagikan saja. Maka di sini 8 per 4 sama dengan 2. Sehingga muatannya sama dengan 2. Bagaimana misalnya kalau dia jarak? Sama saja, kita lihat apa dia jarak awalnya, misalnya 2, jarak akhirnya 6. Maka kita tentukan nilainya dengan menggunakan rasio sesudah per sebelum atau akhir per awal. Maka dia buat 6 per 2, 6 jarak akhir per jarak awal 2 sama dengan 3. Sehingga jaraknya 2. Untuk lebih memahami penggunaan persamaan ini, kita lanjut ke contoh ya nak. Perhatikan soal ini. Perhatikan gambar muatan listrik berikut. Di sini ada gambar 2 muatan listrik negatif, ya, muatan Q1 dan Q2 terpisah oleh jarak 5 cm. Karena muatan sejenis, maka gayanya adalah tolak-menolak. Pada posisi tersebut terjadi gaya tolak-menolak sebesar 4 Newton. Kemudian kedua muatan benda diperbesar menjadi 2 kali semula dan jarak keduanya diubah menjadi 10 cm. Besar gaya tolak-menolak kedua benda adalah, nah ini soalnya nak. Untuk mengerjakan ini terlebih dahulu harus kita buat apa saja yang diketahui pada soal. Nah, kita buat diketahui, perhatikan soalnya. Kita tentukan dulu terlebih dahulu mana keadaan semula, mana keadaan sesudah. Nah, di sini dia gaya tolak menolaknya sebesar 4 Newton, maka ini adalah gaya awalnya, F awal, yaitu 4 Newton. Untuk muatannya, sebelum itu Q-nya, ini Q1, Q2, nilainya adalah Q meskipun tidak disebutkan di soal. Dan jarak pisah antara kedua muatan ini adalah 5 cm. Baru perhatikan, kemudian kedua muatan benda diperbesar menjadi
berarti ini keadaan sesudah. Maka kita anggap dia Q aksen, ya, muatan sesudahnya. Dia diperbesar menjadi 2 kali. Berarti Q1 aksen dan Q2 aksen sama dengan 2Q. Dan jarak pisahnya R aksen sama dengan 10 cm. Yang ditanyakan adalah F2 atau F akhirnya. Maka kita gunakanlah persamaan F akhir sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat dikali F awal. Nah, untuk mengerjakan ini tadi kan sudah kita tentukan keadaan sebelum dan keadaan sesudah. Maka kita akan menentukan rasio. Rasio tadi adalah keadaan sesudah per keadaan sebelum. Nah, ini untuk muatan pertama, maka Q1-nya keadaan sesudah dia 2Q per keadaan sebelum adalah Q. Maka setelah dibagi hasilnya 2. Rasio untuk muatan kedua yaitu Q2, keadaan sesudah adalah 2Q per keadaan sebelum adalah Q. Kita bagi hasilnya adalah 2. Nah, untuk rasio jarak, karena ini tadi dia diperbesar atau jaraknya diubah menjadi 10 cm, maka rasio R sama dengan keadaan sesudah yaitu 10 per keadaan sebelum itu 5. Kita bagi hasilnya 2. Setelah kita menentukan ini, maka kita masukkan ke rumus F akhir sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat kali F awal. Nah, masukkan nilainya. Q1 itu 2 kali Q2 itu 2 per R kuadrat. R-nya tadi 2, pangkatkan 2 pangkat 2. Dikali F awalnya 4. Maka setelah kita kali, dia 2 kali 2, 4 per 2 kuadrat, 4 kali 4. Ini kan habis, nah 4 bagi 4. 1 kali 4, maka F akhirnya adalah 4 Newton. Sebagai bahan evaluasi, kerjakan soal ini ya nak. Demikianlah penjelasan Ibu hari ini. Kiranya bermanfaat bagi anak didik semua. Terima kasih.